Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Judul renungan pada hari ini adalah menantikan pembelaan Tuhan yang terambil dalam Hakim-Hakim 12 ayat 1-7, tapi akan saya bacakan di ayat yang pertama sampai yang ketiga saja. Saya berharap saudara dapat membaca keseluruhan dari perikop ini agar dapat lebih memahami lagi akan renungan pada hari ini. Hakim-Hakim 12 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Pada saat itu Yefta mengalami hal yang sulit. Dia mendapat ancaman untuk dibunuh oleh orang Efraim. Padahal Yefta tidak melakukan kesalahan terhadap mereka. Malah orang Efraim ini tidak menolong Yefta ketika pertempuran melawan Bani Amon. Tapi lihat apa yang dilakukan orang Efraim terhadap Yefta ini sama persis dengan apa yang mereka lakukan, orang-orang Efraim ini lakukan terhadap Gideon ketika Gideon melawan orang Midian dalam Hakim-Hakim 8 ayat 1. Nah, setelah itu terjadilah perang saudara yang hebat. Mereka berperang dan mereka saling membunuh satu sama lain. Efraim hancur. Dan Alkitab mencatat pada waktu itu tewaslah 42.000 orang dari suku Efraim. Dan juga dicatatkan bahwa akhirnya Yefta memimpin sebagai hakim atas Israel selama 6 tahun. Kesombongan suku Efraim telah menjadi sumber kehancuran bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali kita mengalami hal-hal yang dialami oleh Yefta? Kita difitnah, disalah mengerti, diperlakukan tidak baik, padahal kita tidak melakukan hal yang merugikan orang lain. Tetapi ada aja orang-orang yang sombong, yang menganggap dirinya itu lebih hebat dan lebih menonjol dan merasa iri dengan keberhasilan orang lain ataupun keberhasilan kita. Tetapi ingatlah bahwa pembelaan Tuhan sangat nyata bagi orang yang berharap dan bergantung kepadanya. Banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan keadaan yang mungkin menjepit dan hal-hal yang menakutkan. Namun bagi orang yang bergantung kepada Tuhan, pembelaan Tuhan pasti akan dialami. Amin. Seperti Tuhan menyelamatkan Yefta, bahkan menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya ketika dalam kesesakan, kelemahan, pergumulan yang berat. Tetaplah bersukacita, sebab kita tahu bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna dan kasih Tuhan sudah lebih dari cukup bagi kita. Mari tetap andalkan Tuhan setiap saat dan jangan berlari pada manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.